Hai, nama aku Sri Mulyati, umur aku 25 tahun. Perkenalkan, nama saya Muizul Saputra, umur 25. Perkenalkan, nama aku Rahmi Mutia Mawardi, umur 25 tahun. Halo, nama aku Junia Suciasi, umur 26 tahun. Perkenalkan, nama aku Erwin Amirullah, umur aku sekarang 23 tahun. Nama aku Opin, aku umurnya masih 21 tahun. Dekat banget. Jarak mungkin lumayan jauh. Cuman untuk kedekatan psikologis termasuknya saya yang ya lumayan dekat, cuman nggak terlalu dekat karena anak cowok kadang gengsi. Dekat banget. Cukup dekat. Untuk sekarang sih nggak terlalu deket ya, karena udah lumayan lama aku nggak pulang, udah 2 tahun aku belum pulang ke rumah. Jadi untuk sekarang nggak terlalu deket, tapi sebenarnya kalau di rumah itu aku deket banget sama ibu. Dekat sih enggak ya, cuma lebih kayak gengsi aja dekat sama ibu gitu. Tapi sebenarnya aslinya sayang sih sama ibu. Ibu itu orang yang luar biasa, kuat, nggak pernah nunjukin kalau dia lagi capek atau lagi sedih di depan anak atau suaminya. Dia selalu menunjukkan sisi kuatnya. Keren banget. Kalau ibu saya, di mata saya itu orang yang sabar, terus dia mau mengusahakan apa aja yang diinginkan oleh anaknya, walaupun memang mungkin dari segi materi, dari segi tenaga, dari segi pikiran beliau tidak mampu, tapi sangat diusahakan untuk bisa mengabulkan apa yang diinginkan oleh anak-anaknya, seperti itu. Ibu itu seorang yang irreplaceable buat aku. Takkan bisa diganti dan takkan tergantikan. Ibu itu orang yang paling berperan banget buat hidupnya aku, yang membimbing aku sampai aku bisa menjadi seperti ini, yang punya karakter seperti ini. Itu ibu yang paling berpengaruh buat aku. Ibu itu wanita yang sangat luar biasa sih bagi aku. Sangat sabar, kuat, perhatian dengan caranya sendiri. Pokoknya luar biasa banget, hebat. Ibu yang paling hebat buat aku. Ya, ibu tuh orangnya tuh selalu mengusahakan apa-apa tuh untuk anaknya gitu. Kayak misalnya anaknya pengen makan ini, makan itu, ibuku tuh selalu mengusahakan. Sehingga kadang tuh aku ngerasa kasih sayang ibuku tuh bener-bener aku dapetin banget, aku rasain banget. Kayak gitu. Ibu di mataku tuh ya Wonder Woman nih. Soalnya dia sering nganter jemput anaknya gitu, tapi sambil bawa adik-adiknya gitu, sambil bawa anak semuanya dibawa semua gitu. Gitu sih, hujan di Trabas, hujanan panas Trabas, walaupun dia lagi kerja, dia sempetin aja buat jemput anaknya yang lagi pulang sekolah. Gitu sih. Banyak. Semua momen berkesan sama ibu. Bahkan kalau bisa ingin rasanya waktu berhenti pas lagi sama ibu. Gitu. Jadi semua momen, setiap detik sama ibu, sama mama itu berkesan. Kalau hal yang paling berkesan mungkin kurang terlalu banyak ya, soalnya saya kan dari kecil emang jarang di rumah. Dari waktu SD saya udah ke pondok kan, jadi emang kebersamaan dengan orang tua, terutama dengan ibu itu minim. Cuman untuk waktu-waktu yang memang menurutku terkesan itu ketika karena waktu-waktu dekat ini, kayak misal Idul Fitri itu dekat banget, bahkan dengan segala kesalahan, segala kekhilafan yang memang itu berkaitan sama orang tua, itu nggak bisa mengungkapkan, bahkan sampai ya menangis gitu.
Seperti itu sih. Banyak ya, kayak setiap momen sama ibu tuh merupakan hal yang paling berkesan. Kalau misal inget kalau momen ini tuh nggak bisa tergantikan dan mungkin nggak bisa akan keulang lagi. Apalagi mungkin kalau bayangin suatu hari tuh nanti aku udah nggak sama ibu lagi. Jadi aku ingin menjadi setiap momen itu jadi momen yang berharga sama ibu aku. Setiap hari adalah hal yang paling berkesan ketika aku bersama dengan ibu, terutama ketika aku memberitahu kabar bahagia buat ibu aku. Jadi itu biasanya kalau pagi-pagi atau siang-siang itu kalau ibuku lagi masak itu biasanya aku bantuin ibu. Biasanya itu aku bantuin ibu ngerajang. Jadi kadang kalau ibu lagi masak itu aku kadang bantuin ibu ngerajang kayak motongin sayur segala macam, ngupasin jagung kayak gitu. Nah di situ tuh menurut aku momen yang sederhana, tapi bagi aku tuh berkenang banget karena jujur di situ tuh kalau lagi di momen itu aku bisa cerita apapun sama ibuku. Jadi kadang aku bisa curhat soal kehidupan pribadi aku sama ibu di momen itu. Jadi rasanya kayaknya aku kangen banget gitu sama momen itu untuk sekarang. Terutama aku ya udah mau 2 tahun Erwin nggak pulang, Bu. Jarang ya, cuma lebih kesannya tuh waktu lagi zaman waktu SD itu sering banget diantar jemput, terus sering ngeluangin waktu buat anaknya, buat nyenengin gitu tuh asik sih kadang-kadang gitu sih. Lebih momennya tuh jarang terjadi, tapi sekalinya ada itu berkesan banget buat aku gitu sih. Contohnya waktu aku lagi di TK gitu kan, aku nakal gitu kan ya, tapi dia sabar, dia selalu ada buat aku gitu sih mungkin yang menurutku berkesan. Nggak pernah. Mungkin tahun lalu. Itu pun lewat chat, karena itu tadi saya sampaikan kalau cowok itu kadang gengsi kalau langsung gitu. Kalau I love you kayaknya gak pernah ya. Tapi kalau sayang, kalau nggak salah ketika ibu ulang tahun sih, bulan September lalu gitu. Jujur aku bahkan udah nggak inget kapan aku bilang I love you ke ibuku sendiri. Aku nggak pernah inget kapan aku terakhir ngelakuin itu. Kalau bilang love you sih nggak pernah ya, cuma bilang kayak Mak disehat-sehat ya, cuma bilang gitu doang sih. Jadi kayak Mak disehat-sehat ya, gitu, jangan sakit, dikuat-kuatin gitu sih. Jarang bilang sayang, cuma kayak sering ngingetin suruh makan gitu paling sih sama ibu gitu sih. Aku mau ngomong sesuatu sebentar. Ya. I love you, Ma. Ma, Namanya apa, Pon? Apa sayang? I love you. Aku sayang I sama. love you. Iya sayang. Iya, Emang kenapa sih? nggak apa-apa. Cuma mau bilang itu aja. Oh iya, Mama juga sayang sama Sri. Ya udah, ntar ditelepon lagi. Apa lah? Ya. Kayak emang hari apa sih ini? Hari apa ini? Hari apa, Ma? Hari Rabu, Ma. Ya udah. Teleponnya lagi. Iya. Ya. Iya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Mungkin pesan yang ingin saya sampaikan lebih ke mohon maaf ke ibu, ke mama ya, karena mungkin jalan yang saya tempuh kayak dari segi pekerjaan karena kan pendidikan basicnya kan pendidikan agama gitu, jadi orang tua memang sangat menganjurkan saya untuk ngajar, untuk ngabdi di pondok pesantren, di masyarakat seperti itu. Cuman saya memilih untuk kerja sesuai apa yang saya mau. Mungkin pesan saya untuk ibu, mohon maaf, jalan atau pekerjaan di duniawi saya lebih memilih di jalan yang sekiranya saya butuh, saya sukai. Terus mohon maaf juga jarang pulang ke rumah, jarang mengunjungi rumah atau ayah, ibu, adik, dan jarang juga kumpul keluarga karena memang kayak terbiasa gitu loh, terbiasa hidup di luar, terbiasa jauh dari orang tua. Jadi mungkin karena itu juga dulu saya sempat bilang ke diri saya sendiri, sebenarnya saya tidak mau mondok kan, tapi karena saya dipaksa kan, namanya juga orang tua ingin anaknya terbaik. Jadi saya bilang ke diri saya sendiri, kalau misal saya udah besar, mungkin itu jangan ditiru ya, kalau saya udah besar, saya udah bisa cari uang sendiri, saya jarang pulang gitu. Cuman itu nggak boleh disebar kemana-mana, maksudnya jangan ditiru. Dan mohon maaf juga dari kemarin ibu nyuruh pulang, udah disiapin daging, maaf ya, udah disiapin ayam, udah disembelihin daging-daging pokoknya, tapi nggak sempat makan juga, nggak sempat pulang, belum sempat pulang ya. Nanti saya sempatkan waktu untuk pulang. Itu aja sih. Mohon maaf sebesar-besarnya untuk ibu. Banyak banget sebenarnya yang pengen disampaikan, tapi aku mau menyampaikan, Mama, terima kasih banget, terima kasih banyak, karena ucapan terima kasih aja itu nggak akan cukup untuk semua hal dan semua jasa yang Mama kasih ke aku. Aku sayang banget sama Mama, walaupun memang gak setiap hari, dan itu pun cuma momen hari ibu aja. Kadang aku bilang aku sayang Mama, tapi sebenarnya setiap hari itu kadang susah untuk mengucapkan kalau kita tuh sayang sama Mama. Tapi aku pengen Mama tahu kalau setiap detik, setiap hembusan nafasku, aku sayang banget sama Mama. I love you, Mama. Selamat Hari Ibu. Bu, Iya. makasih udah ngelarin ASI, udah ngebesarin ASI. Hah? Sorry, Asik kepriwe? Asik nang apa? Para apa dong? ora apa-apa Bu. Iya, asik sayang ibu. Terus kepriwe? Ibu ke ngomong apa? Ora apa Bu, pengen ngomong sayang karo ibu.
Lah iya ngerti. Ibu juga sayang karo Asi sayang ibu, sayang banget. Tapi ngapa? Kok nangis kok? Anapa? Karena apa kok? Ada bapak. Kepriwe? Anapa? Ada bapak bu. Lah kepriwe? Apa mau papa pun Pengen ngomong sayang, bye. Erwin pengen nyampein ke ibu, makasih udah jadi ibu terbaik buat aku. Ibu selalu mengupayakan apa-apa untuk anak-anaknya. Dan Erwin minta maaf banget sama ibu, karena Erwin jujur belum bisa membanggakan ibu. Erwin sedih rasanya kalau ingat Erwin tuh belum bisa ngasih apa-apa sama ibu. Dan Erwin juga pengen bilang kalau Erwin tuh sayang banget sama ibu. Erwin sangat-sangat berterima kasih atas kehadiran ibu selama ini. Ibu telah didik Erwin sampai sebesar ini. Dan lihat sekarang anak ibu udah besar dan udah bisa mandiri. Makasih banyak ibu. Erwin sayang sama ibu. 3 kata buat ibu, lebih ibu tangguh, sabar, penyayang. Udah gitu sih buat ibu. Untuk ibuku tetap jadi ibuku dan selalu menjadi ibuku, tetap sayang sama anaknya walaupun orangnya berbandel-bandel semua, pada susah dibilangin, tetap sayang sama anaknya dan tetap sehat sampai ya mungkin anak-anaknya pada sukses gitu, nunggu ya. Sehat ibu-ibu. Terima kasih Ibu Atun.